Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita-berita terhangat yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Tentu saja akan disampaikan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Hanya dalam waktu seminggu, dua Menteri Jokowi ditangkap oleh KPK. Mereka masing-masing adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Edi Prabowo dicokok oleh KPK karena terjerat kasus suap ekspor benih lobster. Edi diduga menerima setidaknya 3,4 miliar rupiah dari transaksi ekspor benih lobster dari perusahaan pengekspor. Sementara itu, Juliari Batubara diduga terjerat kasus korupsi bansos COVID-19 untuk para keluarga miskin terdampak COVID-19. Juliari diduga mendapat jatah pungutan sebesar Rp10.000 dari nilai bansos yang dibagikan. KPK menyebut bahwa Juliari diduga menerima setidaknya 17 miliar rupiah dari praktik pungutan bansos tersebut. Terkait penangkapan dua menterinya Jokowi ini tentu saja menimbulkan banyak respon dari masyarakat. Kalau saya sendiri justru menduga, ini jangan-jangan loh ini ya. Jangan-jangan ini sudah didesain oleh Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu sebenarnya pengen mereshuffle menteri-menterinya. Tapi bingung kelihatannya kok menterinya kok kesalahannya itu nggak gede-gede banget gitu untuk layak di reshuffle gitu. Jadi saya menduga Jokowi itu sebenarnya minta tolong sama KPK buat menangkap menterinya gitu. Pak, mbok tolong Pak cekel menteri uluru. Ini misalnya seperti itu. Jujur ya, saya sebenarnya justru kasihan sama Pak Luhut. Ya, gimana ya? Pak Luhut itu kan sosok yang sudah tua gitu. Kalau ibarat lagu Ebit itu sudah tampak tua dan lelah gitu. Tapi gara-gara penangkapan menteri ini, Pak Luhut lagi yang harus jadi PLT gitu. Saya tuh takut Pak Luhut itu yang sudah sangat tua, lelah, harusnya sudah istirahat di rumah ya kan, berzikir, bertafakur. Ini sama Pak Jokowi malah disuruh tugasnya itu macam-macam. Lo kan kasihan sekali Pak Luhut itu. Dulu ngurus Covid, ngurus kendaraan, investasi, ngurus udang dan perikanan. Terus ini kemungkinan boleh jadi ngurus sosial juga. Ini kan kasihan sekali Pak Luhut ini. Loh, ini bukan ngurus saya, ini jangan-jangan kepala suku Mojok ini habis ini Pak Luhut juga ini. Pada hari Jumat 11 Desember 2020 lalu, Presiden Jokowi dikabarkan secara khusus menelpon CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk. Dalam obrolan tersebut, keduanya membicarakan tentang peluang investasi perusahaan mobil listrik Tesla di Indonesia. Elon Musk pun dikabarkan akan mengirim timnya ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang untuk menjajaki peluang kerjasama antara Tesla dan pemerintah Indonesia. Tapi kita nggak usah lah mikir Pak Jokowi itu dapat nomornya Elon Musk dari mana, atau Pak Jokowi pas ngomong sama Elon Musk itu plegak-plegu atau enggak. Yang penting itu ada peluang kerjasama dari perusahaannya Elon Musk dengan pemerintah Indonesia gitu. Siapa tahu setelah ini akan terbangun kerjasama penting antara Tesla dengan apa misalnya perusahaan otomotif Indonesia, Tosa. Kok nggak keren Pak? Tosa motor roda 3, spesialis pengangkut gas LPG dan galon aqua. Atau ini SpaceX nanti bikin bantalan roketnya itu di Indonesia. Cocok ini roket SpaceX ini. Pas acara launchingnya, cateringnya roket chicken. Masuk kan? Masuk ya kan? Terus penghiburnya Rocket Rockers. Gak tahu macam apa ini. Berita selanjutnya datang dari dunia persebatan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menetapkan kenaikan cukai rokok tahun 2021 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kenaikan rata-rata cukai rokok tahun depan adalah sebesar 12,5%. Kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2021 mendatang ini tentu akan berakibat fatal bagi industri tembakau. Karena salah satu dampak yang paling besar adalah beredar luasnya rokok ilegal di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak perusahaan rokok yang tidak optimal dalam menyerap tembakau dari para petani, sehingga para petani tembakau kelak pasti akan merasakan kesulitan pasca kenaikan tarif cukai rokok. Yang paling terancam tentu saja adalah mulut-mulut para perokok, karena harga rokok itu semakin naik. Dari 15.000 mungkin nanti jadi 18.000. Wah, itu kenaikan yang sangat signifikan itu. Saya nggak ngerokok, tapi kasihan banget orang-orang yang ngerokok gitu kan. Dari 20.000 nanti bisa naik jadi 24.000 loh, semuanya akan naik, semua akan naik ya kan. Bukan hanya asapnya yang naik, tapi juga harga rokok juga ikut naik. Nah,
dengan efek ini bukan mustahil bila ke depan hubungan perkawanan itu akan diuji gitu, karena di masa depan orang-orang tidak akan mengandalkan kantong sendiri untuk bisa ngudut ya, orang-orang akan mengandalkan kantong orang lain gitu. Jadi buat Anda para perokok mulai sekarang berhati-hatilah ya, jangan sembarangan taruh rokok di dekat kawan Anda. Taruhlah rokok di saku Anda agar jumlahnya tidak berkurang dan stabilitas perkebunan Anda terjaga. Di Pilkada 2020 kemarin, berdasarkan penghitungan cepat, putra dan menantu Jokowi mendapatkan kemenangan yang gemilang. Pasangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa menang telak di Pilkada Surakarta. Sedangkan pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman juga menang di Pilkada Medan. Kemenangan Gibran Rakabuming di Pilkada Surakarta kemarin ditambah dengan kemenangan Bobi Nasution di Pilkada Medan tentu saja menimbulkan banyak respon yang negatif dari masyarakat. Maklum saja ya, kemenangan mereka berdua dianggap sebagai salah satu praktik dinasti politik yang melibatkan Jokowi. Anak menantu tampil di pilkada dan dua-duanya menang. Ini kan tentu hal yang sangat apa ya, bagi banyak orang dianggap sangat buruk gitu. Padahal ya kalau menurut saya ya gimana ya sah-sah saja gitu. Toh Gibran kan memang mengikuti jejak bapaknya gitu. Dulu bapaknya pernah berjanji tidak akan maju sebagai cawapres. Toh pada kenyataannya Jokowi maju. Nah ini kan Gibran kan sudah mengikuti langkah itu. Dulu bilangnya nggak mau masuk politik, sekarang masuk politik. Ya nggak apa-apa, dunia itu berubah ya kan nggak ada yang salah. Bapak artis, anak artis nggak apa-apa ya kan. Banyak Roy Marten, Gading Marten ada ya kan. Bapaknya pemain bola, anaknya pemain bola. Oh ada Maldini ya kan. Maldini itu dari mbahnya, anaknya sampai cucunya itu pemain bola semua. Jadi nggak apa-apa lah. Loh, Nabi Ibrahim itu nabi ya kan. Anaknya 2 Ishak jadi nabi ya kan. Ismail jadi nabi, jadi nggak apa-apa lah. Orang-orang ini kok terlalu berlebihan loh ini. Saya juga heran. Oh, Mas Gibran jadi wali kota juga nggak apa-apa ya Mas Gibran ya. Malah bagus ini kalau nanti keluarga-keluarga Jokowi ya kan, nanti jadi pejabat semua. Wah enak Pak ya kan. Jadi nanti kumpul pejabat itu tidak perlu dana ya kan, cukup pas hari raya Idul Fitri ya kan, sambil salaman nanti sambil ngomongin pemerintahan. Nah ini kan penghematan yang sangat-sangat efektif ini. Jadi orang-orang itu memang tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari praktik dinasti politik. Nah kemenangan Gibran ini juga kan sekaligus bisa menjawab pertanyaan itu Ibu Mega kan dulu pernah bilang kaum milenial itu sumbangsihnya apa? Lah ini Gibran langsung memberikan bukti ya kan. Apa sumbangsih generasi milenial? Ya jadi wali kota ini Gibran sudah membuktikan loh. Jadi mulai sekarang nggak usah deh itu nyinyir Gibran jadi wali kota ya nggak apa-apa ya kan. Nanti jadi gubernur nggak apa-apa, jadi presiden nggak apa-apa ya kan. Jadi nanti Gibran jadi ketua PBB juga nggak apa-apa ya kan. Semuanya nggak apa-apa ya kan. Nggak ada itu dinasti yang ada itu dinasti warrior ya kan. Jadi sekian acara Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Salam. Selamat apa?